Sebuah rumah berlantai 2 yang dijadikan tempat usaha catering di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes dilahap si jago merah. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat langsung menghanguskan bangunan. Api melalap sebuah rumah berlantai 2 yang juga dijadikan tempat usaha catering di Jalan Bintara Jaya 8, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan alat seadanya, sejumlah karyawan yang dibantu warga berusaha memadamkan api. Namun banyaknya material dan barang-barang yang mudah terbakar membuat warga kesulitan untuk memadamkan api. 4 unit pemadam kebakaran Kota Bekasi dan 2 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut saksi mata, sumber api berasal dari dapur mes di lantai 2. Pada saat kebakaran usaha catering sedang libur, diduga karyawan lupa mematikan kompor saat terbakar. Hari Senin dari Selasa tidak ada kegiatan. Kegiatannya berlangsung hari Jumat, Sabtu Minggu. Ya. Ini dugaan sementara apa, Bang? Kemungkinan kita bisa dari konsleting listrik. Soalnya sumber api ketahuan dari ujung pojok kamar itu awalnya dari situ, rembet langsung ke atas ke atap. Ini semuanya karena atap terbuat dari yang informasi yang baru didapat dari dapurnya dari mes karyawan. Kalau catering libur, dalam keadaan libur, nggak ada operasi catering, mesnya itu di atas, dia masak. Nah di situ mungkin ditinggal atau nggak tahu, ini orangnya lagi pingsan gitu, cuma udah kelihatan api baru tuh teriak. Kita semprot pakai alat pemadam, udah nggak mempan, angin terlalu besar, semua di atas posisinya gitu. Terus kita langsung telepon ke pemadam kebakaran. Jalan tol Cilenyi-Sumedang-Dauan atau Cisumdawu resmi beroperasi penuh hari ini. Masyarakat bisa melewati tol ini gratis selama 3 minggu ke depan. Hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Cilenyi-Sumedang-Dauan atau yang dikenal dengan tol Cisumdawu. Masyarakat bisa melewati tol ini gratis selama 3 minggu ke depan. Pembangunan tol Cisumdawu memakan waktu selama 12 tahun, mulai dari tahun 2011 yang lalu. Sementara itu, anggaran pembangunan proyek jalan tol Cisumdawu mencapai 18,3 triliun rupiah. Sejumlah masalah sempat terjadi selama pembangunan proyek ini. Padahal tol Cisumdawu diharapkan dapat mendukung penuh operasional Bandara Internasional Kertajati. Rencananya Bandara Kertajati akan beroperasi penuh pada Oktober tahun 2023. Dulu memang ini kita kerjakan bersama-sama agar jalan tol jadi, Bandara Kertajati juga jadi. Berbarengan, Bandara Kertajati, Airport Kertajati rampung, jalan tol Cisumdawu rampung. Tetapi sekali lagi karena urusan pembebasan lahan, Airport Kertajatinya selesai, tolnya belum selesai, sehingga ini mengganggu operasional dari. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kader PDI Perjuangan Effendi Simbolon Senin kemarin memenuhi panggilan Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Pemanggilan tersebut merupakan buntut dari pujian terhadap Prabowo Subianto saat menghadiri Rakernas Marga Simbolon Jumat pekan lalu. Kader PDIP yang juga anggota DPR RI Effendi Simbolon Senin siang memenuhi panggilan Dewan Kehormatan PDIP di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran Effendi Simbolon merupakan buntut dari pujiannya pada Prabowo Subianto saat menghadiri acara Rakernas Marga Simbolon Jumat pekan lalu. Pada kesempatan itu, Effendi Simbolon menyatakan jika Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menakodai Indonesia. Dalam klarifikasinya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan jika kehadiran Prabowo di Rakernas Marga Simbolon merupakan tamu undangan selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pujian dilontarkan juga sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu undangan termasuk Prabowo. Jadi karena sebagai tuan rumah di dalam pelaksanaan kongres tersebut, Rakernas ya dari keluarga Simbolon sedunia, nah di situ sebagai tuan rumah
kan memberikan puji-pujian ya kepada seluruh tamu yang datang. Kan tamu yang datang tidak mungkin dikritik di depan umum, kan tidak mungkin. Jadi telah dilakukan klarifikasi. Buktinya tadi di dalam pembahasan kebijakan pertahanan, Pak Effendi Simbolon juga bersifat objektif dan juga menegaskan bahwa kebijakan pengadaan Miraj pesawat bekas tersebut itu tidak tepat dan bahkan berpotensi melanggar undang-undang. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan jika pemanggilan terhadap Effendi Simbolon adalah hal yang wajar. Udah kemarin pertemuannya ditemui oleh Pak Sekjen dan Dewan Penghormatan, nanti isinya tanya ke Pak Sekjen. Namun intinya Pak Effendi Simbolon itu kan merupakan salah satu kader dari PDI Perjuangan. Jadi kalau kemudian ada hal-hal yang dianggap harus diperjelas, ya tentu saja DPP partai mempunyai kewenangan untuk kemudian mengundang atau memanggil kader tersebut untuk meminta klarifikasi. Effendi pun menegaskan tetap setia pada partainya untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada ajang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lembaga Survei Indonesia mengeluarkan survei terbaru yang menjelaskan tentang evaluasi kinerja Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Survei LSI menyatakan 57,7% masyarakat cukup puas dengan kinerja Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang terpilih dalam Kongres luar biasa. Lembaga Survei Indonesia mengeluarkan survei terbaru. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang terpilihnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres luar biasa. Hasil survei ini berdasarkan jajak pendapat Lingkar Survei Indonesia atau LSI dari penilaian masyarakat terhadap Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Persepsi masyarakat terkait dengan evaluasi kinerja Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dari hasil survei yang mengetahui Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang baru, mayoritas menjawab cukup puas dengan kinerja Ketua Umum PSSI dengan persentase 57,7%. Kemudian sebanyak 32,7% sangat puas, lalu 4,4% kurang puas, sedangkan 0,6% tidak puas sama sekali, dan 4,7% menjawab tidak tahu. Pemirsa, jurnalis senior Aiman Wicaksono kini memilih terjun ke dunia politik agar bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Berpegang teguh pada kebenaran menjadi prinsip yang selalu dipegangnya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tidak kenal dengan Aiman Wicaksono? Malang melintang di dunia televisi tanah air, Aiman Wicaksono telah dikenal masyarakat Indonesia sebagai jurnalis yang kini memiliki program berita di iNews. Pengalaman di dunia jurnalistik kini membawanya terjun ke dunia politik. Bersama Partai Perindo, Aiman terdaftar menjadi Bacalek DPR RI Dapil DKI Jakarta 1. Dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Aiman Wicaksono menuturkan prinsip ketika terjun ke dunia politik yakni berpegang pada kebenaran. Kalau saya di satu posisi dimanapun, apakah di jurnalis, apakah di politik nanti, kalau saya diminta untuk mengkhianati publik, maka pada saat itu juga saya menyatakan akan mundur. Nggak penting bagi saya sebuah jabatan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk sekeliling kita. Melalui Partai Perindo yang mendukung baca pres PDIP Ganjar Pranowo, Aiman akan berjuang dan selalu memberi manfaat kepada sesama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, acara Your City Changers digelar di Kolosium Tokatenarata Maros, Sulawesi Selatan. Acara yang digelar sebagai bagian dari Rakernas Apexi diikuti oleh 98 kota se-Indonesia dan juga delegasi dari Singapura. Dan berikut laporan Nana Jamal dari gelaran Your City Changers. Rakernas Apexi 2023 kali ini dilaksanakan di Tokatenarata, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dihadiri langsung tentunya oleh Wali Kota Makassar beserta dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar dan juga Wakil Wali Kota Makassar dan tentunya Ketua Apexi Bapak Bima Arya. Dan pada kesempatan kali ini tentunya mereka memberikan stimulus
kepada para pembawa perubahan untuk kota mereka masing-masing. Sebanyak 98 perwakilan atau 98 peserta delegasi dari 98 kota ini hadir di Kota Makassar untuk mengikuti berbagai rangkaian acara hingga hari Rabu nanti. Di antaranya mereka akan mengikuti forum yang nantinya di dalam forum tersebut ini mereka akan membagi sharing keluh kesah mereka terkait masalah-masalah di kota mereka masing-masing dan tentunya berdeklarasi untuk bagaimana bisa nantinya mereka berkolaborasi bersama kaum muda dan juga pemerintah yang akan ditengahi oleh APEKSI. Tidak hanya perwakilan dari 98 kota masing-masing di seluruh Indonesia, tetapi juga ada perwakilan ataupun juga delegasi dari luar negeri ataupun juga dari Singapura. Saat ini dengan Taufik dan juga Afid yang juga sudah tiba di Kota Makassar ataupun Indonesia. Nantinya ke depan bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Indonesia ini sendiri, untuk Taufik dan Afid ini sendiri, apa yang akan dibagikan bersama dengan teman-teman nantinya? Kami di sini untuk belajar dan juga untuk kongsi pengalaman yang kami ada. Jadi kami ingin kami ingin belajar dari semua, dari mana-mana kota yang ada, dan kongsi ide dan juga kolaborasi antara satu sama lain. Menurut Taufik sendiri, apa yang menarik dari kegiatan Youth City Changer ini? Yang menarik adalah dapat ambil pemuda-pemuda dari tiap kota datang ke satu lokasi yang sama dan kongsi masalah-masalah yang semua lalui dan juga kongsi cara untuk menangani masalah tersebut bersama. Walaupun masih baru 1 hari ini di Indonesia, tapi kira-kira apa nantinya, apakah sudah terbayang apa yang akan nanti dibagikan ke pemuda-pemuda lainnya di Singapura? Buat masa kini kami lagi membincang antara satu sama lain apa yang patut kami kongsikan kepada, karena ada yang boleh dikongsikan, ada yang tak perlu dikongsikan ya. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Selamat melanjutkan forumnya dan semoga deklarasinya bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya untuk kegiatan Youth City Changer 2023 ini sendiri yang merupakan bagian dari Rakernas APEKSI yang nantinya baru akan dibuka pada hari Rabu nanti dan akan berlangsung hingga tanggal 14 Juli 2023. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Tokatena Rata, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.